Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliatul Sahra. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang perencanaan perkotaan. Adapun dalam pembahasan ini yaitu proses dan produk perencanaan kota. Perencanaan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kota atau kawasan perkotaan, aktivitas ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang disebut sebagai proses perencanaan. Pada bab ini, kita akan membahas proses perencanaan kota yang akan didahului dengan tinjauan terhadap proses perencanaan secara umum, karakteristik, serta tahapan atau langkah-langkah kegiatannya secara rinci. Pada bagian ini, jelas bahwa perencanaan akan menyangkut banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana. Oleh karena itu, proses perencanaan secara generik akan terdiri dari tahapan-tahapan, yakni 1. Pendefinisian persoalan, 2. Perumusan tujuan dan sasaran, 3. Pengumpulan data dan informasi, 4. Analisis, 5. Identifikasi dan evaluasi alternatif, 6. Implementasi, 7. Pemantauan, dan 8. Evaluasi. Dalam konteks perencanaan spasial di Indonesia, proses perencanaan generik ini pada dasarnya sama dan sebangun dengan lingkup tahapan penataan ruang. Dengan pemahaman terhadap proses perencanaan secara umum atau generik, khusus untuk kota atau kawasan perkotaan, pada pembahasan kali ini akan dibahas proses perencanaan tata ruang kawasan perkotaan yang menghasilkan produk rencana tata ruang sebagai bagian dari penataan ruang. Karena sudah menyangkut ketentuan baku, maka pembahasan yang akan dilakukan lebih bersifat prosedural. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan prosedur baku adalah ketentuan dalam pedoman penyusunan rencana kota dan pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan. Adapun siklus perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen perkotaan. Survei dan analisis, survei dan analisis ada estimasi kebutuhan kini dan yang akan datang, survei kondisi existing, analisis potensi ekonomi dan pengembangnya, identifikasi ketersediaan alternatif, evaluasi hasil intervensi pada masa lalu, respon dari masyarakat. Pengembangan strategi dan kebijaksanaan, yaitu klarifikasi tujuan dan sasaran, identifikasi isu atau permasalahan kunci, identifikasi alternatif strategi atau kebijaksanaan, analisis biaya dan manfaat tiap alternatif, identifikasi konsekuensi tiap alternatif, tindakan, prioritasi alternatif, seleksi alternatif yang dapat mencapai keseimbangan optimum antara pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya. Implementasi, identifikasi institusi pelaksana, mobilisasi sumber daya yang tersedia, spesifikasi dan koordinasi aktivitas, spesifikasi program dan proyek, penyiapan pembiayaan program dan proyek, spesifikasi pengukuran kinerja dan target, pengawasan fungsi-fungsi operasional dan pemeliharaan rutin. Pemantauan dan evaluasi, pemantauan reguler terhadap kinerja dan target, evaluasi ex post terhadap kinerja dan dampak, umpan balik tiap hasil ke tahap sebelumnya melalui informasi yang efektif. Adapun karakteristik proses perencanaan. Model perencanaan yang sering dipakai sebagai acuan pada dasarnya mengacu pada pendekatan perencanaan rasional komprehensif. Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa model proses perencanaan, tampak adanya perspektif yang beragam terhadap sifat atau karakteristik proses perencanaan, meskipun terdapat perbedaan dalam derajat kompleksitas dan kerincian tiap model. Dapat ditemukan karakteristik proses perencanaan secara umum. Ada 3 karakteristik utama proses perencanaan yang perlu diperhatikan. Karakteristik pertama, proses perencanaan dipandang sebagai suatu proses siklis terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang akan menjembatani perumusan tujuan dengan penyusunan program dan proyek sebagai implementasinya. Selain terkandung makna bahwa pelajaran yang akan diperoleh dari implementasi program dan proyek tersebut akan diumpanbalikan ke siklus perencanaan berikutnya. Karakteristik kedua, ragam tahapan dengan kegiatannya masing-masing harus dilihat sebagai satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu tahapan kegiatan pun yang boleh terisolasi dari tahapan lainnya. Karakteristik ketiga, tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial. Ini berarti bahwa situasi lapangan lebih kompleks dari proses perencanaan secara konvensional. Seringkali terjadi bahwa hubungan antar siklus yang tidak serasi, selain hubungan antar tahapan kegiatan yang tidak berurut, suatu tahapan kegiatan bisa saja tidak
diikutsertakan dalam proses, jadi melompat atau di-skip. Selanjutnya, proses dan perencanaan tata ruang kawasan di perkotaan di Indonesia. Pada kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai proses teknis perencanaan tata ruang berlaku di Indonesia karena didasarkan pada suatu ketentuan baku dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Proses teknis ini seringkali juga sebagai prosedur. Aktivitas perencanaan kota atau lebih spesifik perencanaan tata ruang kota di Indonesia secara prosedural mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Namun yang diatur dalam undang-undang tersebut lebih menyangkut penyusunan rencana tata ruang wilayah kota yang mempunyai batasan daerah otonom kota. Sebagai suatu prosedur, sebenarnya jauh sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, sudah ada prosedur baku yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang pedoman penyusunan rencana kota dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640 KPTS 1986 tentang perencanaan tata ruang dan kota. Dalam kedua ketentuan tersebut diatur berbagai jenis rencana tata ruang kota serta tata cara penyusunannya yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota. Lingkup pengertian kota sudah kita pahami tidak hanya kota dalam pengertian kota otonom, namun juga mencakup kota fungsional. Oleh sebab itu, dalam konteks kebutuhan suatu prosedur penyusunan rencana tata ruang, yang diatur kemudian adalah kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kawasan perkotaan dibedakan atas 1. Kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota. 2. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten. 3. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. 4. Kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari 2 atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan. Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan, potensi dan ruang perkotaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Proses perencanaan tata ruang kawasan perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda. 1. Rencana struktur adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk kawasan perkotaan metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Rencana umum adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. 3. Rencana rinci, yaitu terdiri dari rencana detail, yang merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. 2. Rencana teknik merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota atau kawasan. Selanjutnya, produk perencanaan tata ruang kota atau kawasan perkotaan. Produk dari proses perencanaan adalah rencana. Dengan pengertian ini, maka outputnya dapat dipandang sebagai kumpulan substansi rencana. Dalam konteks perencanaan tata ruang di Indonesia, berbagai jenis rencana ini pada dasarnya mengacu pada prosedur yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang 26/2007, rencana tata ruang sebagai produk dari proses perencanaan tata ruang sesuai dengan batasan wilayah administrasi, sehingga dikenal RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Rencana tata ruang lainnya yang lebih rinci dan wilayah perencanaannya tidak sama dengan wilayah administrasi. Dalam hal ini, kawasan perkotaan pada dasarnya mengacu pada prosedur yang berlaku. Rencana tata ruang kota atau kawasan perkotaan sebagai produk perencanaan tata ruang yang berlaku di Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dari 4 atau materi substansi.
1. Rencana pemanfaatan ruang menunjukkan alokasi ruang untuk mewadahi aktivitas yang akan dikembangkan. 2. Rencana pengembangan sarana untuk mendukung setiap aktivitas yang memanfaatkan ruang. 3. Rencana pengembangan prasarana untuk mendukung setiap aktivitas dan sarana. 4. Aspek pelaksanaan dan pengendalian untuk mendukung terlaksananya ketiga produk rencana. Meskipun ada kesamaan materi atau substansi rencana, tiap jenis atau hierarki rencana tata ruang kawasan perkotaan berbeda dalam hal rincian substansi, skala ketelitian peta, dan periode atau jangka waktu rencana, legalisasi atau penetapannya, serta fungsi atau manfaatnya. Mungkin itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai perencanaan perkotaan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.